Nanti urusan kamu. Bukan urusan kamu, ada urusan polisi. Selamat siang pemirsa, ada pameo di dunia kriminal bahwa kejahatan secanggih dan serapih apapun akan senantiasa meninggalkan jejak. Anda menyaksikan catatan seputar investigasi bersama saya Niki Serait dan Bribka Afi Olivia. Dan ingat pemirsa, jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan selama 30 menit saya Afi akan menemani Anda dengan sejumlah informasi kriminal baik yang sudah dibongkar kepolisian maupun yang masih dalam pendalaman. Dan ini dia 3 cuplikan berita utamanya. Pemirsa, sekelompok pemuda perkosa seorang remaja putus sekolah selama 2 hari. Korban dicekoki ke narkoba dan miras. Potret kampung kubur di Medan, kampung yang dikenal dengan peredaran narkoba dan juga perjudian. Ya, hati-hati. Tentara gadungan memperdayai sejumlah wanita cantik di dunia maya. Pemirsa, aparat Polresta Palembang membekuk pelaku pencopetan yang langganan keluar masuk penjara dan kerap meresahkan warga. Ya, saat ditangkap, pelaku berusaha memberontak hingga petugas terpaksa mengeluarkan tembakan beberapa kali. Beginilah aksi kejar-kejaran petugas yang mencari pencopet di Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melakukan pengintaian, petugas akhirnya menemukan pelaku yang bersembunyi di warung pedagang kaki lima. Saat ditangkap, pelaku mencoba berusaha berontak dan berdalih tidak melakukan kejahatan. Pelaku berinisial R alias G yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara ini baru saja melancarkan aksi mencopetnya di salah satu pusat perbelanjaan. Korban yang merupakan seorang mahasiswi tak sadar dompet miliknya telah dicopet oleh pelaku. Dari tangan pelaku, petugas menemukan beberapa barang bukti, diantaranya dompet dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menakuti korbannya. Korban mencoba mendeskripsikan kira-kira ciri-ciri pelaku yang rupanya dari anggota kita sepertinya pernah menangkap pelaku tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Andi Asmara, Raja Wali Televisi. Ya, tadi kan kita melihat tayangan ini polisi berkejar-kejaran mengejar pencopet. Berarti kan menjadi seorang polisi begitu Afi harus memiliki stamina yang luar biasa ya nah. Afi ini seperti apa penggembelengan ketika seorang polisi menjalani pelatihan begitu? Ya, ini saat pendidikan kan kami juga ada latihan fisik ya, lari, kemudian olahraga stamina yang harus membuat stamina kuat. Nah, itu juga sudah dibiasakan setelah selesai pendidikan. Jadi memang saat ini pun masih ada latihan-latihan yang harus dijalani oleh anggota polisi. Contohnya seperti masih ada beberapa rekan-rekan saya yang masih latihan bela diri Polri. Berarti menjadi seorang polisi harus dan dituntut untuk memiliki stamina yang prima saja. Begitu ya? Betul. Ya, ini kan tadi di Sumatera Selatan ya, ini kalau di Sulawesi Selatan ini seorang pemuda pelaku pemerkosaan terhadap siswi kelas 1 SMA dibekuk aparat kepolisian di sebuah rumah kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ini namun kepada polisi, pelaku membantah disebut menyekap korban dan mengatakan korban adalah pacarnya. Kamu bisa nggak kamu? Mana itu? Iya, kamu. Iya, udah. Dini hari tadi, personel Polsek Rapocini bersama tim Intelkam Brimopolda Sulselbar mendatangi rumah kos di Jalan Rapocini, Makassar. Seorang pria berinisial KH diringkus. KH merupakan tersangka pemerkosaan terhadap siswi kelas 1 SMA, sebut saja Mawar, yang melapor bersama orang tuanya. Saat penangkapan, turut diamankan juga senjata tajam, senjata rakitan dan pipet, serta bungkusan kecil. Kepada polisi, pelaku membantah menyekap dan memperkosa korban. Pelaku mengatakan korban adalah pacarnya dan berhubungan intim atas dasar suka sama suka.
Kau sekati orang di dalam kamar. Tidak, sumpah kak. Apa mau itu perempuan? Pacarku ya. Pacarmu? Ada bukan? Pacarku sumpah kak. Keterangan KH dibantah Mawar. Mawar menegaskan dirinya dipaksa melayani nafsu KH dari tanggal 30 Desember 2015 hingga dini hari tadi. Apabila terbukti bersalah, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syamsul Altimen untuk CSI Raja Wali Televisi. Ya, ini pemirsa, seorang remaja putus sekolah bersama keluarganya melaporkan dugaan tindak asusila yang dilakukan sekelompok pemuda di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dicekoki narkoba dan minuman keras, bahkan saat melapor, korban tampak masih linglung. MR, remaja warga Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, nampak linglung saat turun dari mobil polisi. Didampingi orang tuanya, MR melaporkan dugaan kasus asusila yang dilakukan sekelompok pemuda di sebuah lahan kosong di Kecamatan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diperkosa bergilir oleh para pelaku, diduga remaja putus sekolah ini dicekoki narkoba dan minuman keras. Selama 2 hari, MR tak pulang ke rumah. Saat dihubungi, MR berada di sebuah rumah kos di Jati Asih dalam kondisi memprihatinkan. Jam 9 malam udah saya telepon, kamu di mana? Di rumah. Ayah udah mau pulang kerja, tungguin di rumah. Ya, pokoknya nyampe saya ke rumah udah nggak ada orang, pintu kebuka. Udah itu aja saya cari-cariin 2 hari 2 malam ya. 2 hari 2 malam nggak ketemu. Otomatis saya lapor ke polisi. Aparat Polresta Bekasi Kota dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih mendalami kasus ini. Pemeriksaan juga sedikit terhambat karena MR masih dalam pengaruh narkoba dan minuman keras. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI Raja Wali Televisi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, model dan pemain film Hana Al-Rashid pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Atlet nasional pencaksilat di Inggris ini menjadi korban pelecehan seksual saat mengendarai sepeda motor. Informasi selengkapnya kami kemas dalam segmen Kriminal dan Selebritis. Selamat siang pemirsa, catatan seputar investigasi pada segmen Kriminal dan Selebritis kali ini. Saya sudah ditemani oleh Hana. Halo, selamat siang. Selamat siang. Jadi bisa tolong diceritakan nih ke pemirsa kita di rumah, apa pengalaman tindak kriminalnya waktu itu? Kalau udah sering mengalami street harassment, jadi cowok yang teriak-teriakin gitu, yang coba goda-godain, sampai ada yang naik motor lewat terus coba pegang-pegang gitu. Kayak jadi itu malam-malam lagi jalan pulang, terus mereka ngelewat naik motor walaupun lagi pegang HP, HP-nya sama sekali mereka nggak coba untuk ambil HP, tapi langsung untuk pegang. Habis itu aku teriak-teriak, aku kejar mereka, tapi mereka berhasil pergi karena naik motor. Terus malah balik lagi, coba sekali lagi. Tapi karena setelah itu udah lebih tajam aja, to be aware of your surroundings. Aku ngerasa mereka datang lagi, jadi sebelum mereka bisa pegang udah langsung pegang tangannya, ribut dikit, tapi karena ada temannya yang di depan, udah dia accelerate, udah pergi lagi. Jadi kalau street harassment di Jakarta udah sering sih, dan emang kurang ajar. Kurang ajar. Dan kalau untuk tips ke pemirsa kita di rumah sendiri supaya tidak menjadi korban dan lebih hati-hati lagi apa? Saya ngerasa street harassment itu sering terjadi karena perempuan diam aja. Cowok bisa kurang aja dan perempuan diam aja, jadi kita harus fight back. Kalau menurut saya sih harus lawan, biar cowok itu tahu you're not supposed to do that, itu nggak boleh. Jadi kita sebagai perempuan harus menolak itu dan harus fight back. Kalau sampai
kalau gue bisa sampai benar-benar hajar orangnya, hajar aja gitu. Mereka harus tahu, nggak boleh kayak gitu sama perempuan. Gitu. Nah, betul sekali pemirsa di rumah. Jadi ketika Anda khususnya wanita menjadi korban tindak kriminal, harus ada perlawanan supaya si pelaku itu tidak mencoba yang kedua kali dan juga ketiga kalinya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Dari Jakarta, Reza Helmi Ananto melaporkan untuk catatan seputar investigasi Raja Wali Televisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. 2 perampok bersenjata api Senin sore beraksi di Jawa Barat. Ya, peristiwa perampokan ini terekam kamera CCTV yang terpasang di kantor jasa pengiriman barang di Jalan Veteran Purwakarta. Ya pemirsa, ini dalam rekaman kamera CCTV salah satu pelaku. Adapun TKP-nya berada di salah satu kantor jasa pengiriman barang di Jalan Veteran Purwakarta, Jawa Barat. Nah, ini tampak di layar televisi Anda. Ini rekaman CCTV yang ada di kantor tersebut. Ini kedua pelaku datang ya, Via? Ya, ini sepertinya mereka memang sudah memantau situasi ya, makanya mereka cukup berani melakukan tindak kejahatan di tempat ramai seperti ini. Dan padahal suasana kantor tadi, kantor jasa pengiriman barang tadi cukup ramai. Setelah memantau keadaan sekitar, mereka mendekati motor yang mereka incar untuk dibawa kabur. Ya, ini terlihat salah satu pelaku mengacung-acungkan senjata tajam senjata api nih sepertinya. Ini terlihat cukup nekat mereka ya. Mereka jadi tadi pemilik motor berusaha mengejar untuk mengejar para pelaku untuk mengambil motornya, tapi kemudian salah seorang pelaku menodongkan senjata api ke arah pemilik motor. Nah, Afi, apakah sudah tepat apa yang dilakukan pemilik motor ini dengan tidak menggunakan niat untuk tidak mengejar pelaku? Ya, ini kan karena membawa senjata api, kita tidak tahu ya berpotensinya itu bisa membahayakan atau tidak. Jadi memang sebaiknya bagi korban kejahatan jalanan seperti ini, memang harus selalu memprioritaskan keselamatannya. Jangan sampai karena berusaha menghalangi atau menghentikan pelaku tindak kejahatan justru malah membahayakan nyawa diri sendiri. Jadi kita tahu, meskipun kita tidak tahu bahwa apakah pistol yang digunakan pelaku tadi itu pistol asli atau bukan ya. Yang penting adalah keselamatan jiwa kita begitu ya. Baik pemirsa, ini perampokan yang terjadi di Karawang, Jawa Barat menegaskan semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Ya, ini selama tahun 2015 sejumlah kota lain di Jawa Barat juga menjadi sasaran perampok bersenjata api. Ibu kota Jakarta menjadi salah satu kota terendah dari 50 kota dalam hal keamanan yang terjadi sepanjang waktu. Namun pemirsa, kejahatan tidak hanya terjadi di Jakarta, namun di luar ibu kota Jakarta tampaknya harus mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Karena kualitas kejahatannya setara dengan pelaku kejahatan yang beraksi di Jakarta. Seperti contoh kasus nyata, perampokan 1 miliar di Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah rumah mewah yang dihuni pensiunan TNI di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, disasar kawanan rampok bersenjata api dan senjata tajam. Para pelaku berjumlah 5 orang. Mereka menyatroni rumah korban, menyekap penghuni rumah, lalu mengumpulkan harta benda yang bisa dibawa kabur. Pemilik rumah, Dinar Samosir, berusaha melawan saat akan disekap. Namun yang dia dapat justru hantaman golok. Akibatnya pria 59 tahun ini mengalami luka serius di bagian kepala. Sedangkan Rusminawati, istri Dinar, mengalami luka ringan. Saya bangunin istri saya. Lihat dulu, saya bilang, pancing sama dia, masuk dah supaya dibuka pintu. Oleh orang ketanya, udah kami lihat ke kaca. Kepolisian langsung menggelar olah TKP. Polisi menduga kawanan rampok masuk lewat belakang dan merusak jendela rumah. Perampok membawa kabur uang dan perhiasan yang jika ditotal jumlahnya 1 miliar rupiah. Ya, kita harus jeda. Setelah jeda akan ada informasi terkait potret kampung kubur di Medan yang erat kaitannya dengan peredaran narkoba dan juga perjudian. Sesaat lagi di catatan seputar investigasi.
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, rumah gembong narkoba yang menjadi target operasi polisi digeledah tim Buser Polsek Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur, dini hari tadi. Dari penggeledahan ini, polisi menemukan ratusan gram sabu. Pemirsa, rumah bandar narkoba di Jalan Pulau Kakaban, Berau selama ini diduga menjadi awal peredaran sabu di kawasan Kalimantan Timur. Selain menangkap tersangka AD, polisi juga menggeledah rumah untuk mencari barang bukti. Dibantu anggota Reserse Narkoba Polres Berau, aparat Polsek Redep akhirnya menemukan sabu seberat 192 gram. Ya, namun AD berkilah jika barang tersebut milik rekannya, Dede, yang kabur saat petugas masuk ke rumahnya. Ia mengaku hanya sebagai perantara penyimpanan narkoba. Dan pemirsa, seperti kami sampaikan kemarin, liputan Kampung Kubur Medan, Sumatera Utara bisa Anda simak hari ini. Di Kampung Kubur, narkoba dan judi sangat mudah ditemui. Ya, pemerintah kota setempat berupaya tahun 2016 ini mengubah pandangan negatif kawasan yang terletak di jantung kota ini. Berikut laporan rekan Wahyu Maulana. Berada di jantung kota Medan, tepatnya di Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Medan Petisah, Kampung Kubur kerap menjadi sorotan. Bukan sekedar permukiman yang padat, melainkan tindak kejahatan di Kampung Kubur. Menyebut nama Kampung Kubur, di benak warga Medan terlintas bebasnya peredaran narkoba dan perjudian di kawasan permukiman di bantaran Sungai Babura. Berulang kali digerebek, baik kepolisian, Badan Narkotika Nasional, bahkan oleh tim gabungan yang melibatkan TNI dari Kodim 0201 BS Medan, peredaran narkotika dan perjudian tetap saja berlangsung secara vulgar. Orang Medan menyebut penduduk Kampung Kubur telah kehilangan rasa takut. Mereka benar-benar siap dikubur kapanpun. Seolah tidak ada efek jera bagi warga sekitar maupun pendatang yang datang ke perkampungan ini. Namun sesungguhnya tidak semua warga Kampung Kubur terlibat atau terjerumus ke dunia gelap. Dibalut rasa sedih akibat citra negatif Kampung Kubur, segelintir warga setempat berharap adanya respon pemerintah Kota Medan untuk menuntaskan persoalan perkampungan yang juga dikenal sebagai Kampung Madras. Mereka meyakini masih banyak sisi positif di kampungnya. Ya, tentang yang narkobanya. Tapi kok kegiatan-kegiatan yang baiknya pun banyak. Banyak, remaja masjid ada, ibu-ibu pengajian, taruna, semua ada. Menjawab harapan masyarakat untuk mengubah tatanan hidup masyarakat yang menggantungkan hidup dari dunia hitam, muncul wacana dari pemerintah Kota Medan. Salah satu di antaranya mengubah nama Kampung Kubur menjadi Kampung Sejahtera. Untuk Kampung Kubur sudah beberapa kali kita koordinasikan dan juga kita rapatkan. Artinya apa? Kampung Kubur ini terinspirasi saya dari Kampung Ambon di Jakarta yang semodel dengan Kampung Kubur. Dan masyarakat di sana harus kita dorong, harus kita bimbing, kita bintek melalui tenaga kerja, UKM, perindustrian dan perdagangan. Itu harus diberikan kesempatan untuk pelatihan. Keberhasilan Jakarta mengubah Kampung Ambon menjadi Kampung Sejahtera dengan memberangus segala tindak kejahatan menjadi inspirasi Kota Medan untuk menerapkan di Kampung Kubur, sebuah kawasan yang dikenal dengan peredaran narkoba dan perjudian. Salah satu yang akan dikerjakan adalah memutus mata rantai narkoba. Beberapa waktu yang lalu dari pihak pemerintah Kota Medan juga sudah ada rencana untuk mengganti nama sebagai Kampung Sejahtera. Nah, sehingga kami dari pihak kepolisian, pihak Polresta Medan, pihak pemerintah kota, pihak TNI dan pihak BNN ini sudah benar-benar ingin melakukan perubahan di kampung tersebut. Sejarah Kampung Kubur dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Dulunya, kawasan ini menjadi tempat pelabuhan kecil bagi para pelaut setiap kali mereka singgah di Pelabuhan Belawan. Mulai dari situlah nama Kampung Kubur yang diambil dari nama pemakaman lama di kawasan ini menjadi sorotan hingga sekarang. Selain Kampung Kubur, peredaran narkoba dan perjudian ternyata juga terjadi di Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Kota. Akhir tahun lalu, polisi menyita lebih dari 80 mesin judi jackpot serta sabu.
Tahun 2016 ini menjadi penentu apakah Kota Medan mampu memberangus segala bentuk kejahatan, tak hanya Kampung Kubur tapi juga kawasan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Raja Wali Televisi. Pemirsa, seorang tentara mencoba kabur naik kapal laut. Nah, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, mengaku anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, seorang pemuda memperdaya sejumlah wanita cantik di dunia maya. Ya, ini setelah kedoknya terbongkar, tentara gadungan tersebut mencoba kabur melalui kapal laut. Nah, apa yang terjadi di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan. Imur, sebutan pemuda berusia 20 tahun ini harus dievakuasi polisi dari kepungan massa yang berniat menghajarnya di Pelabuhan BIM, Nusa Tenggara Barat. Sedianya ia mencoba kabur naik kapal laut setelah seorang mahasiswi menyadari menjadi korban penipuan TNI gadungan ini. Di akun Facebooknya, Imur mengaku sebagai anggota TNI lengkap dengan seragam militer. Pistol pelaku yang disita polisi ternyata pistol mainan. Motif Imur berpenampilan TNI semata-mata mencari perhatian para mahasiswi cantik. Namun polisi mendapatkan bukti jika Mur memeras korbannya. Sudah berapa lama mengaku sebagai tentara? Udah 2 tahun. Korbannya siapa saja? Lumayan. Berapa puluh wanita yang menjadi korban? Hah? 7. Modusnya seperti apa? Nipu wanitanya itu? Pacaran aja. Belakangan diketahui, anggota Polres Bima Kota sering bertemu tersangka, namun tidak menyadari jika Imur adalah TNI gadungan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Muhar Sabdi, Raja Wali Televisi. Setelah sempat 2 kali kabur dari tahanan, seorang buronan pencuri spesialis motor gede atau moge akhirnya ditembak petugas Satuan Reserse Polres Badung, Bali. Ya, selama pelariannya, tersangka bahkan sempat melakukan aksi pencurian sebanyak 25 kali. GDA alias Paluk terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan di bagian kakinya. Pria 30 tahun ini berupaya kabur ketika akan diamankan petugas di kawasan Kaba-Kaba, Tabanan, Bali. Buronan kasus pencurian spesialis motor gede ini masuk daftar pencarian orang karena aksinya yang telah 2 kali kabur dari balik jeruji besi, yakni saat menghuni lapas Gianyar dan ketika diamankan di sel tahanan Polsek Kuta Utara. Selama pelariannya, tersangka bahkan telah melakukan 25 aksi pencurian di beberapa kawasan di Bali hingga akhirnya diamankan petugas Polres Badung. Setelah dia kabur dari dari sel Kuta Utara, pengakuan Paluk dia telah 25 kali melakukan pencurian. Setelah sebelum ketangkap ini, dia sudah 25 kali melakukan pencurian. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 2 pistol jenis airsoft gun, 6 sepeda motor sport, belasan kunci sepeda motor, serta STNK dan barang lain milik korbannya. Tersangka akan kembali mendekam di balik jeruji besi dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, Raja Wali Televisi. Pemirsa, saatnya kita menyapa rekan Oscar dan Kenia yang akan membawakan Lensa Indonesia Siang. Ya, halo teman-teman, silakan sampaikan bocor informasi utama untuk siang hari ini. Ya, Diki dan juga Bribka Afi ini terkait dengan kehamilan ya. Kebetulan juga saya sedang hamil. Ini ada seorang ibu yang melahirkan secara tiba-tiba di stasiun Manggarai. Kemarin itu ya? Ya, dan kita di Fokus Lensa Indonesia Siang akan membahas mengapa bisa terjadi kelahiran yang secara tiba-tiba tersebut ya. Bagaimana efeknya ya. Ya, dan selain itu kami juga memiliki video amatir upaya penyelamatan dramatis seorang bocah yang jatuh ke gorong-gorong. Tapi nanti untuk lebih lengkapnya akan kami sajikan di Lensa Indonesia Siang. Sebelumnya kami kembalikan dulu ke Niki dan Bribka Afi.
Baik teman-teman, selamat bertugas dan CSI akan kembali besok seperti biasa pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Bribka Violivia. Dan rekan saya Niki Sirayut. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.